Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia Amalia Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo awal Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin yaitu sebesar 2.862.900 rupiah. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam kemarin yaitu sebesar 300.000 rupiah. Isi kotak infak pada subuh tadi yaitu sebesar 96.000 rupiah. Isi kotak infak Jumat tadi yaitu sebesar 122.000 rupiah. Adapun sisa dana pembangunan jalan Coffee Block yang telah selesai yaitu sebesar 405.000 rupiah. Adapun pengeluaran transportasi Mubalik pada malam kemarin yaitu sebesar 200.000 rupiah. Transportasi Mubalik pada Jumat tadi yaitu sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo pada malam hari ini yaitu sebesar 3.385.900 rupiah. Adapun infak dari jamaah untuk buka puasa di hari Ahad di tanggal 17 Maret dan 14 Maret yaitu sumbangan dari Ibu Mami sebesar 100.000 rupiah, sumbangan dari Bapak Haji Saihuddin sebesar 500.000 rupiah, sumbangan dari Wahana Sport sebesar 50.000 rupiah. Jadi total hingga malam ini untuk buka puasa di hari Ahad yaitu sebesar 950.000 rupiah. Untuk kepada jamaah yang ingin menyumbangkan untuk buka puasa bersama di hari Ahad, bisa jamaah tulis keterangannya di amplop. Adapun yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Alauddin Z, keluarga Bapak Ahmad Genne MPD, keluarga Bapak Syarifuddin, keluarga Bapak Lutfi. Alhamdulillah, kami selaku panitia Amalia Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Ash'alul Khair dengan judul Orang yang Meninggalkan Al-Quran. Sekian dari penyampaian kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang dapat kita rasakan saat ini adalah perjumpaan kita dengan bulan Ramadan, yang mana banyak di antara kita berbulan-bulan sebelumnya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita telah berada di bulan Ramadan. Sementara banyak dari saudara-saudara kita dengan doa yang sama, tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk mereka telah meninggalkan alam dunia ini. Demikian pula ada saudara-saudara kita memasuki bulan Ramadan tetapi dalam keadaan tidak mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang berada di masjid ini merupakan kesyukuran yang sangat agung bahwa kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan mampu untuk beribadah. Maka tidak layak bagi kita untuk menyanyiakan kesempatan ini. Jemaah tahu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah perkara yang amat penting. Sebuah perkara yang sangat berhubungan dengan kebahagiaan kita di kehidupan dunia dan di akhirat kelak, yaitu bagaimana keterikatan kita dengan Al-Quran, terutama di hari-hari mulia yang seperti ini. Karena semakin besar keterikatan kita dengan Al-Quran, maka sejauh itulah Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan balasan kebahagiaan kepada kita di dunia, terlebih lagi di kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa." Tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu kepada wahai Muhammad untuk membuat engkau susah. Kata sebagian ulama, ay tas'ad, yaitu agar engkau berbahagia. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau berbahagia dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada jalan yang terbaiknya. Jika seseorang ingin meraih sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan dunianya, segala urusan-urusannya, maka Al-Quran adalah petunjuk. Jika ia ingin menjadi orang yang terbaik dalam urusan rumah tangganya, maka Al-Quran adalah petunjuknya. Ingin terbaik dalam kehidupan bermasyarakatnya, dalam kehidupan sosialnya, maka Al-Quran adalah petunjuknya. Ingin menjadi pemimpin yang terbaik, maka Al-Quran petunjuknya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada jalan yang terbaik. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak khutbahnya beliau mengatakan, "Fa inna khairal hadithi kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah hal yang memprihatinkan ketika kita hidup di zaman di mana sebagian kaum muslimin atau bahkan kebanyakannya itu mulai meninggalkan Al-Quran. Sebagian dari kita membaca semuanya, apa saja dibacanya kecuali Al-Quran yang jarang dibacanya. Bicara tentang olahraga, politik, kesehatan, kecantikan, semua dibaca. Masalah virus, status orang lain di sosmed,
masalah orang lain, bahkan sampai kehidupan pribadi-pribadi para artis-artis, semua dia ikuti. Semua hadis dibacanya, kecuali Al-Quran yang ia lupakan. Sebagian kaum muslimin lainnya hanya membeli Al-Quran. Dia pilih Al-Quran yang paling bagus, yang paling mahal, yang paling besar. Kemudian setelah dibeli, dikumpul, ditumpuk, dirak-rak, dibiarkan sampai akhirnya berdebu. Sebagian kita tidak membaca Al-Quran kecuali jika masuk bulan Ramadan. Maka inilah yang pernah dikeluhkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala abadikan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala Rasul. Maka banyak para ahli tafsir mengatakan Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yashku ila Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Maka sebagian ulama mengatakan perbuatan meninggalkan Al-Quran ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa meninggalkan Al-Quran adalah dosa besar. Sehingga Nabi SAW mengeluhkan hal tersebut dan sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya. Dan lagi ayat ini datang setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang penyesalan orang-orang yang zalim pada hari kiamat. Wa yauma ya'addu zalimu 'ala yadayhi, dan hari tatkala orang-orang zalim itu memasukkan kedua tangannya. Dua tangannya masuk sekaligus ke dalam mulutnya. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kemudian dia berkata, wahai sekiranya saya mengikuti jalan ar-rasul, jalan para nabi dan para rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai betapa celakanya saya. Wahai sekiranya saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan saya setelah datang kepadaku petunjuk. Wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Dan sesungguhnya syaitan itu tidak akan menolong manusia. Maka perbuatan meninggalkan Al-Quran setelah datangnya petunjuk adalah perbuatan yang sangat tercela dan merupakan dosa besar yang menjadikan seseorang itu disiksa di neraka jahanam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala pun menyampaikan bagaimana keluhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan. Maka merupakan hal yang menyedihkan ketika kaum muslimin disebut sebagai umat Al-Quran, tapi malah meninggalkan Al-Quran. Dan kita akan melihat kondisi di zaman sekarang ini, zaman medsos, zaman di mana informasi itu terlalu banyak sampai kita tidak tahu lagi mana yang akan kita dengarkan. Semua kita perhatikan, semua kita baca. Subhanallah. Maka orang-orang pun tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Al-Quran pun mereka tinggalkan. Maka agar lebih jelas lagi bagaimana kita ini jauh dari Al-Quran, maka marilah kita melihat penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hajrul Quran, yaitu orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Beliau berkata, hajrul Qur'ani anwa'. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu bermacam-macam modelnya. Ahaduhuma hajru sama'ihi wal imani bihi wal isqa'i ilaihi. Di antara mereka ada yang meninggalkan, tidak mau mendengarkan Al-Quran, enggan menyimak bacaan Al-Quran, tidak beriman dengan Al-Quran. Kalau orang kafir, jelas mereka tidak beriman, dan sudah jelas ini merupakan bentuk yang paling parah dari meninggalkan Al-Quran. Namun di antara bentuk-bentuk juga meninggalkan Al-Quran yang sebagian kaum muslimin terjerumus di dalamnya, di antaranya dia tidak mau mendengarkan Al-Quran, lebih sibuk mendengarkan hal-hal yang lain, sibuk mendengarkan musik, sibuk bersenandung-senandung dan seterusnya. Di masa dahulu ada seorang tokoh Quraisy yang kerjanya itu adalah membuat cerita-cerita di kaum muslimin.
Bahkan saking niatnya ia sampai berhijrah, bersafar ke negeri-negeri Syam, ke negeri-negeri Romawi untuk mencari berita-berita, mencari berita-berita tentang kaisar-kaisar. Kemudian mereka menjelaskannya, menceritakannya kembali kepada orang-orang Arab agar mereka semua sibuk mendengarkan, bercerita tentang hal tersebut sehingga melelehkan mereka dari Al-Quran. Dan ini diantara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits." Dan diantara manusia ada yang membeli perkataan sia-sia. Liyudillu an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bighairi ilmin, tanpa ilmu, wa yattakhidunaha huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka itulah kelak orang-orang yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Dan di antara tafsir yang lain dari ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadits di dalam ayat ini adalah al-ghina, yaitu musik. Betapa banyak kaum muslimin yang sibuk dengan musik-musik, menghafalkan berbagai lagu, nada-nada, bahkan kunci-kuncinya pun semua dihafalkan. Sedangkan Al-Quran entah berapa surah yang telah dia hafalkan. Dan yang kedua, di antara bentuk hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran yang lain, adalah al-hajru anil amali bihi, yaitu meninggalkan Al-Quran, meninggalkan beramal dengan Al-Quran, wal wuqufi inda halalihi wa haramihi, dan tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, demikian pula tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, wa in qara'ahu wa amana bihi. Walaupun sebenarnya dia telah membaca Al-Quran, telah beriman dengan Al-Quran, bahkan sebagian mereka telah menghafalkan Al-Quran, tapi mereka meninggalkan beramal dengan Al-Quran. Tetapi ini merupakan kesalahan sebagian di antara kita, karena menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai bacaan tilawah. Oleh karenanya Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, "Innama nazala Al-Quran liya'mala bihi." Sesungguhnya Al-Quran itu turun agar kita beramal dengannya. Fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Tetapi kebanyakan manusia menjadikan amalan Al-Quran itu sekedar bacaan saja. Qila, maka dikatakan kepada beliau, "Kaifal amal bihi?" Bagaimana beramal dengan Al-Quran? Maka beliau menjawab, "Ay yuhillu halalahu wa yuharrimu ma harramahu." Yaitu untuk menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan di dalam Al-Quran, lalu engkau mengharamkan apa yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Engkau melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan mencukupkan pada keajaiban-keajaiban yang terkandung di dalam Al-Quran. Jemaah kami yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu bahagia karena sekarang ini banyak orang-orang yang belajar tajwid dengan baik dan benar. Telah banyak qurra, ahli-ahli Al-Quran, pondok-pondok tahfidz dibuka di mana-mana. Ya, ini pada hakikatnya merupakan hal yang sangat bagus dan sangat menyejukkan hati. Namun tidak cukup sampai di situ saja. Betul, Al-Quran itu dibaca saja sudah mendapatkan pahala. Tidak ada keraguan pada hal ini. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu tadabbur terhadap makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, kemudian berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari Al-Quran itu, berusaha mengamalkan apa yang telah kita hafalkan dari Al-Quran itu. Sebab Al-Quran itu, kata Nabi SAW, bisa menjadi hujjatul lak aw alaik, bisa menjadi hujjah yang akan memasukkan kita ke dalam surga kalau kita jujur di dalam menghafal Al-Quran. Tetapi bisa juga menjadi penyebab kita masuk ke dalam neraka jika seandainya kita menyelisihi apa yang kita hafalkan tersebut. Karena Al-Quran itu diturunkan sejatinya dengan 3 tujuan. Yang pertama adalah qiraah, untuk dibaca. Kemudian setelah dibaca dituntut untuk tadabbur terhadap makna-maknanya. Setelah paham akan makna-maknanya, maka selanjutnya Al-Quran itu hendaknya kita amalkan. Maka sebagian dari kita ini terkadang hanya mencukupkan diri saja sampai pada tingkatan membaca saja. Maka ini merupakan kekeliruan. Karenanya Al-Fudail berkata, "Innama nazala al-Qur'anu
liya'mala bihi. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan agar kalian beramal dengan Al-Quran itu. Fattakhadhan nasu tilawatahu amala. Tetapi kebanyakan manusia menjadikan amalan-amalan Al-Qur'annya hanya sekedar dari bacaan-bacaan saja. Jadi tujuan kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran adalah sebagai sarana agar kita bisa tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita beramal dengannya. Berkata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubihim aqfaluha?" Apakah mereka tidak tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Ataukah pada hati mereka terdapat penghalang-penghalang? Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Tidakkah mereka tadabbur terhadap ayat-ayat Allah? Kalau sekiranya ayat-ayat Allah itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala, tentulah mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak di dalamnya. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui bahwa tidak ada perselisihan di dalam Al-Quran? Tentu dengan tadabbur. Dan bagaimana caranya bisa kita tadabbur dengan Al-Quran? Tentu dengan belajar bahasa Arab, atau paling tidak rajin membaca tafsir-tafsir tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebelum menghafalkan Al-Quran itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu Arabiyyan, dengan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Maka mari kita melihat bagaimana keterikatan orang-orang sebelum kita terhadap Al-Quran. Dari Abu Abdurrahman, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dahulu mengajarkan kepada kami Al-Quran. Jadi Abdurrahman ini adalah Abu Abdurrahman ini, dia merupakan seorang tabi'in. Dia mengatakan kepada kita bagaimana para sahabat itu, orang-orang yang mengajarkan kepadanya Al-Quran, bagaimana sahabat-sahabat itu dahulu mengambil Al-Quran dari Nabi SAW. Kata beliau, dahulu mereka mengambil dari Nabi SAW 10 ayat, dan tidaklah mereka menambah dari 10 ayat tersebut sampai mereka tadabbur dengan ayat-ayat tersebut, sampai mereka mengamalkan ayat-ayat tersebut. Maka tidak heran kalau banyak di antara sahabat-sahabat Nabi SAW itu kadang menghabiskan waktu sampai 8 tahun untuk menghafalkan surah Al-Baqarah. Sementara anak kita sekarang ya cukup 1-2 bulan sudah selesai surah Al-Baqarah. Karena itulah mereka dahulu menjadikan Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk. Tidak berani mereka menghafalkan Al-Quran lebih jauh kalau mereka belum bisa mengamalkannya. Sebab mereka paham betul dengan hadis Nabi SAW bahwa Al-Quran itu bisa menjadi hujjah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Sebaliknya, bisa juga menjadi hujjah untuk memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, menjauhkan kita dari sifat-sifat orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di surganya dan menjadikan Al-Quran itu tidak hanya sebagai perhiasan di lisan-lisan kita, tapi juga menjadi cahaya di dalam hati-hati kita. Naktafi bihadzal qadar wa naftatimu bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.